Pada tanggal 28 Desember tahun 2021, kami meluncurkan mainnet bersama dengan bab baru dari buku putih Pi yang diperbarui, buku putih Desember. 1 bab, model token dan penambangan, menjelaskan model pasokan Pi, mekanisme penambangan baru, dan imbalan penambangan dalam batas pasokan. Silakan gunakan buku putih Desember yang ditautkan di sini sebagai referensi untuk detail berikut. Pada tanggal 1 Maret tahun 2022, formula penurunan hadiah mulai berlaku. Secara khusus, tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem dikurangi berdasarkan batas pasokan bulanan yang ditentukan oleh rumus yang dijelaskan di bagian berikut. B tetap konstan selama sebulan dan kemudian disesuaikan setiap bulan berikutnya berdasarkan rumus. Pada tanggal 14 Maret tahun 2022, mekanisme penambangan baru, yang mencakup hadiah baru yang ditentukan dalam white paper Desember, mulai berlaku. Perintis sekarang dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi yang lebih baru dan lebih beragam ke jaringan melalui penguncian Pi, penggunaan aplikasi, dan operasi node. Berdasarkan formula penerbitan hadiah, tarif penambangan dasar B turun lagi pada tanggal 1 Juni sesuai dengan rencana. B baru ini berlaku saat perintis meluncurkan sesi penambangan baru pertama mereka di bulan Juni dan akan tetap konstan sepanjang bulan. Akan ada huruf B baru di bulan Juli. Di bawah ini adalah rincian lebih lanjut, diumumkan pada tanggal 1 Maret tentang formula penerbitan hadiah, bagaimana B dihitung, dan apa yang dapat dilakukan oleh pionir untuk meningkatkan tingkat penambangan individu mereka. Tarif penambangan baru dan formula penerbitan hadiah. Versi pertama formula penerbitan hadiah diumumkan pada tanggal 1 Maret tahun 2022, fungsi eksponensial menurun yang dijelaskan di bawah, di mana dalam kombinasi dengan aktivitas penambangan, tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem dikurangi berdasarkan batas pasokan bulanan yang ditentukan oleh formula. Penurunan bulanan B terjadi pada hari pertama setiap bulan baru dan tetap konstan sampai akhir bulan itu. B akan terus disesuaikan berdasarkan formula dan penurunan secara bulanan di masa mendatang. Perhatikan bahwa tarif penambangan dasar baru akan berlaku pada awal setiap sesi penambangan baru pertama setiap pionir di bulan itu. Formula ini bertujuan untuk memastikan bahwa hadiah penambangan pionir berada dalam batas total pasokan 65 miliar yang dialokasikan untuk hadiah penambangan seperti yang diumumkan di white paper bulan Desember. Fungsi eksponensial yang menurun ini bersama dengan mekanisme penambangan baru menyeimbangkan kebutuhan jaringan untuk pertumbuhan, aksesibilitas, umur panjang, dan kelangkaan. Selain itu, ini mengukur hadiah pionir untuk kontribusi ke jaringan dengan tepat. Meskipun B berkurang, perintis sekarang memiliki lebih banyak jalan untuk memberikan jenis kontribusi lain ke jaringan dan meningkatkan tingkat penambangan masing-masing. Ini sebenarnya adalah salah satu tujuan dari mekanisme penambangan baru. Pada tanggal 14 Maret, hari Pi, 2022, mekanisme penambangan baru mulai berlaku bersama dengan jenis hadiah baru, penguncian, penggunaan aplikasi, dan operasi node, seperti yang ditentukan oleh formula masing-masing di white paper Desember. Bersama-sama, versi pertama dari formula penerbitan hadiah jaringan yang menurun dan mekanisme penambangan baru menandai kemajuan besar dalam pengembangan model token dan desain penambangan jaringan Pi selama fase mainnet.
Langkah-langkah tambahan ini selanjutnya menunjukkan bagaimana periode enclosed mainnet menawarkan peluang jaringan untuk beralih pada formula tertentu berdasarkan temuan yang sedang berlangsung serta pemodelan dan simulasi token. Harap dicatat bahwa formula eksponensial menurun di bawah ini adalah versi pertama dari formula penerbitan rewards, karena tidak mungkin untuk secara tepat memprediksi data masa depan di mainnet dan dari penambangan baru. Versi pertama ini dirancang berdasarkan data masa lalu, simulasi, dan asumsi terbaik, seperti 35 miliar sisa pasokan untuk imbalan penambangan di masa mendatang, penguncian pionir, dan faktor ekosistem secara keseluruhan. Misalnya, 35 miliar Pi yang tersisa diperkirakan berdasarkan data yang tersedia saat ini tentang saldo seluler perintis yang sebenarnya. Angka yang lebih akurat akan ditentukan oleh kecepatan KYC jaringan dan seberapa banyak Pi dimigrasikan ke mainnet di masa mendatang. Data lebih lanjut dan simulasi berkelanjutan akan membantu menilai asumsi mendasar tersebut dalam formula penerbitan hadiah, dan dengan demikian, dapat mengarah pada penyesuaian formula sesuai dengan tujuan jaringan seperti yang dijelaskan di atas. Supply garis bawah limits dinyatakan dalam Pi, hari, sama dengan XP, last garis bawah day garis bawah total garis bawah mining garis bawah rewards, 1220,35 miliar, di mana supply garis bawah limits adalah output dari formula ini yang mengalokasikan jumlah tertentu Pi setiap hari untuk waktu yang tidak terbatas sambil memastikan total penerbitan di masa mendatang tidak akan melebihi sisa pasokan yang tersedia. Last garis bawah day garis bawah total garis bawah mining garis bawah rewards sama dengan total hadiah penambangan Pi yang dikeluarkan pada hari sebelumnya. 1220 adalah faktor penyetelan untuk disetel lebih lanjut selama beberapa bulan mendatang, dan 35 miliar adalah perkiraan jumlah Pi yang tersedia bagi pionir untuk ditambah